welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku, Mega. Hari ini aku akan membahas tentang trigonometry. Mungkin sebagian besar dari kalian, oh that's a nightmare for me. Oke, di pembahasan kali ini aku akan bahas menjadi 5 garis besar. Yang pertama adalah definisi trigonometri, yang kedua adalah manfaat trigonometri, yang ketiga adalah perbandingan sisi segitiga, mencakup definisi sinus, kosinus, dan tangan, serta definisi sekan, kosekan, dan kotangan. Yang keempat adalah sudut-sudut istimewa, dan yang terakhir adalah tentu saja contoh soal dan pembahasan. Masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama, definisi trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigon, 3 sudut, dan metro, yang artinya mengukur. Selanjutnya, manfaat mempelajari trigonometri. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bahas manfaat trigonometri dari 3 bidang. Dari bidang astronomi, dari bidang teknik sipil, dan dari bidang militer. Bidang astronomi trigonometri dimanfaatkan untuk mengukur benda-benda langit beserta jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Dalam bidang teknik sipil, trigonometri dimanfaatkan untuk mengukur luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan sehingga jalan tersebut dapat digunakan untuk semua kendaraan. Dan yang ketiga adalah menentukan tinggi bangunan, menara, dan jembatan. Oke, bidang selanjutnya adalah bidang militer. Pada bidang militer, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut serang, angle of attack, yang paling optimal dari suatu peluncuran senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Fase selanjutnya adalah perbandingan sisi segitiga. Ketika membahas trigonometri, kita mutlak membicarakan tentang segitiga siku-siku. Check this out. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Diberikan segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut A sama dengan alfa. Jadi sudut siku-siku di B dan sudut A sama dengan alfa. Kita bisa definisikan sin alfa hadap per miring. Sisi yang berada di depan alfa disebut hadap, dan sisi miring dari segitiga itu sendiri disebut dengan miring. Hadap per miring. Selanjutnya, definisi cos alfa, dekat per miring, sisi yang berada di dekat alfa dan sisi miring dari segitiga tersebut. Tangan alfa hadap per dekat, sisi di depan alfa dan sisi yang berada di dekat alfa. Sin alfa bisa disingkat hami, hadap per miring, cos alfa demi, dekat per miring, tangan alfa, hadap per dekat. So, kita bisa singkat sin cos tan menjadi hami demi hade. Sin cos tan, hami demi hade. Hadap per miring, dekat per miring, hadap per dekat. Oke, selanjutnya kita bahas kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa, miring per hadap. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa, miring per dekat. Kot alfa atau kotangan alfa adalah kebalikan dari tangan alfa, dekat per hadap. Kita juga bisa definisikan kosekan alfa itu sama dengan seper sin alfa, sekan alfa seper cos alfa, kotangan alfa seper tangan alfa. Tangan alfa adalah perbandingan sin terhadap cos, sehingga tangan alfa kita bisa tuliskan sin alfa per cos alfa. Sehingga kot alfa di sini akan didefinisikan kot alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa.
Oke, itu tadi penjelasan terkait perbandingan sisi segitiga mencakup definisi sinus, kosinus, dan tangen, serta definisi kosekan, sekan, dan kotangen. Selanjutnya kita akan bahas tentang sudut-sudut istimewa. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, aku akan memberitahu kalian tentang sudut-sudut istimewa mulai dari kuadran pertama. Di kuadran pertama ada 5 sudut, yakni 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan cos 90 derajat sama dengan 1. Tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, dan tan 90 derajat tidak terdefinisi. Kosekan 0 derajat tak terdefinisi, kosekan 30 derajat sama dengan 2, kosekan 45 derajat sama dengan akar 2, kosekan 60 derajat 2/3 akar 3, dan kosekan 90 derajat sama dengan 1. Sekan 0 derajat sama dengan 1, sekan 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3, sekan 45 derajat akar 2, sekan 60 derajat sama dengan 2, dan sekan 90 derajat tak terdefinisi. Kotangan 0 derajat tak terdefinisi, kotangan 45 derajat sama dengan akar 3, kotangan 60 derajat sama dengan 1, kotangan 60 derajat akar 3/3, kotangan 90 derajat sama dengan 0. Itulah sudut-sudut istimewa di kuadran pertama. Oke, kita lanjut ke kuadran kedua. Di kuadran kedua ada 4 sudut istimewa, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sin 135 derajat 1/2 akar 2, sin 150 derajat 1/2, dan sin 180 derajat sama dengan 0. Cos 120 derajat sama dengan min 1/2, cos 135 derajat sama dengan min 1/2 akar 2, cos 150 derajat min 1/2 akar 3, dan cos 180 derajat sama dengan min 1. Tangan 120 derajat sama dengan min akar 3, tangan 135 derajat sama dengan min 1, tangan 150 derajat sama dengan min 1 per akar 3, dan tangan 180 derajat sama dengan 0. Kosekan 120 derajat 2/3 akar 3, kosekan 135 derajat sama dengan akar 2, kosekan 150 derajat sama dengan 2, dan kosekan 180 derajat tak terdefinisi. 120 derajat sama dengan min 2, sekan 130 derajat min akar 2, sekan 150 derajat min 2/3 akar 3, dan sekan 180 derajat sama dengan min 1. Kotangan 120 derajat sama dengan min 1 per akar 3, kotangan 135 derajat sama dengan min 1, kotangan 150 derajat min akar 3, dan kotangan 180 derajat tak terdefinisi. Itulah sudut-sudut di kuadran kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ada 4 sudut, 210, 225, 240, dan 270. Sin 210 derajat min 1/2, sin 225 derajat min 1/2 akar 2, sin 240 derajat min 1/2 akar 3, sin 270 derajat sama dengan min 1. Cos 210 derajat sama dengan min 1/2 akar 3, cos 225 derajat sama dengan min 1/2 akar 2, cos 240 derajat min 1/2, dan cos 270 derajat sama dengan 0. Tan 210 derajat 1 per akar 3, tan 225 derajat 1, tan 240 derajat sama dengan akar 3, tan 270 derajat tak terdefinisi.
Kosekan 210 derajat sama dengan min 2. Kosekan 225 derajat sama dengan min akar 2. Kosekan 240 derajat sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kosekan 270 derajat sama dengan min 1. Sekan 210 derajat sama dengan min 2 per 3 akar 3. Sekan 225 derajat sama dengan min akar 2. Sekan 240 derajat sama dengan min 2. Dan sekan 270 derajat tak terdefinisi. Kotangan 210 derajat sama dengan akar 3, kotangan 225 derajat sama dengan 1, kotangan 240 derajat sama dengan akar 3 per 3, kotangan 270 derajat sama dengan 1. Itulah sudut-sudut istimewa di kuadran ketiga. Sudut-sudut istimewa di kuadran keempat. Ada 4 sudut, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Sin 300 derajat sama dengan min 1/2 akar 3, sin 315 derajat sama dengan min 1/2 akar 2, sin 330 derajat sama dengan min 1/2, sin 360 derajat sama dengan 0. Cos 300 derajat sama dengan 1/2, cos 315 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 330 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 360 derajat sama dengan 1. Tan 300 derajat sama dengan min akar 3, tan 315 derajat sama dengan min 1, tan 330 derajat sama dengan min 1 per akar 3, tan 360 derajat sama dengan 0. Kosekan 300 derajat sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kosekan 315 derajat sama dengan min akar 2. Kosekan 330 derajat sama dengan min 2. Kosekan 360 derajat tak terdefinisi. Sekan 300 derajat sama dengan 2. Sekan 315 derajat sama dengan akar 2. Sekan 330 derajat sama dengan 2 per 3 akar 3. Sekan 360 derajat sama dengan min 1. Kotangan 300 derajat sama dengan min 1 per akar 3. Kotangan 315 derajat sama dengan min 1. Kotangan 330 derajat sama dengan min akar 3. Dan kotangan 360 derajat tak terdefinisi. Itulah tadi sudut-sudut istimewa di kuadran keempat. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Soal UN 2019. Pada sebuah segitiga siku-siku diketahui sin alfa sama dengan A, maka tangan alfa sama dengan titik-titik. Ingat bahwa sin alfa itu bisa dituliskan hadap per miring. So, kita bisa tuliskan hadap per miring. Kenapa 1? Sin alfa A di sini bisa kita tuliskan A per 1, sama nilainya dengan A. Berarti sin alfa sama dengan A per 1. Nah, sekarang ingat definisi dari tangan alfa adalah hadap per dekat. Nah, kita tidak ketahui di sini dekatnya berapa. Maka kita bisa tuliskan dekat menjadi X. Berarti A per X. Nah, untuk mencari nilai X, kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras, X sama dengan akar 1 berpangkat 2 dikurang A berpangkat 2. Jadi ini berasal dari rumus Pitagoras. Maka kita bisa tuliskan X sama dengan akar 1 dikurang A berpangkat 2, karena A 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka tangan alfa itu sama dengan, substitusi ke sini, A per akar 1 dikurang A berpangkat 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sin 60 derajat per 1 ditambah cos 60 derajat. Sin 60 derajat, ingat di nilai sudut istimewa, dia bernilai 1/2 akar
3 per 1 ditambah, ingat lagi sudut-sudut istimewa, cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Sama dengan kita selesaikan yang bagian bawah, 1/2 akar 3 per di bawah 3 per 2. Oke, sekarang ini bisa kita coret. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 3. Nah, di sudut-sudut istimewa 1/3 akar 3 itu adalah nilai dari tan 30 derajat. Maka bisa kita simpulkan sin 60 derajat per 1 ditambah cos 60 derajat sama dengan tan 30 derajat. Ketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sudut A sama dengan 30 derajat dan BC sama dengan 6 cm, maka panjang AC sama dengan titik. Karena panjang sisi yang diketahui adalah BC, sisi di hadapan sudut, dan AC adalah sisi miring, maka perbandingan trigonometri yang digunakan adalah sinus hadap per miring. So, sin 30 derajat itu sama dengan per AC. Ingat kembali sudut-sudut istimewa. Sin 30 derajat itu sama dengan 1/2, BC sama dengan 6 per AC yang ditanyakan. Kita kali silang, maka AC sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. So, nilai dari AC adalah 12 cm. Oke, seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, bahwa untuk tahu atau paham mengenai matematika, kalian harus paham konsep dan juga rajin mengerjakan latihan. Jadi, jangan hanya berpaku di contoh soal dan pembahasan aku tadi, kalian bisa search soal-soal dan soal-soal yang lainnya dan kalian coba untuk kerjakan sendiri. Kalian mau share pengalaman kalian ketika belajar trigonometri, atau kalian punya tips dan trik ala kalian ketika belajar trigonometri, please komen. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi kalian jadi kalian bisa tahu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa share ke adik, teman, dan keluarga kalian jika kalian pikir video ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye! Aku Megawati. Oke, itu tadi penjelasan terkait perbandingan sisi segitiga dengan sisi segitiga. Hey, everybody. Everybody.